Oke, halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Nah, sekarang giliran mobil yang ini, yang besar ini. Ini GWM juga, ini GWM Tank 500. Yang tadi tuh adeknya 300, yang ini 500, lebih besar, 7 seater juga sama enggak, kalau yang tadi 5 seater, kalau yang ini 7 seater. Dan ini mobil cocok buat ngawal presiden. Mobil ini dibanderol di harga 1,2 M. Ya, buat teman-teman punya uang 1,2 M, pengen mobil yang besar, kekar, nih. Besar banget ya di mobilnya. Ini mobil ini juga menggendong mesin hybrid juga. Jadi rata-rata GWM tuh menggunakan mesin hybrid. Hafal juga sama, ada yang hybridnya juga. Ini juga hybrid ya. Sudah pasti mobil ini tuh bensin 2000 cc besar. Nantilah kita bakal lihat bagian mesinnya seperti apa. Sekarang gua akan bahas bagian eksteriornya dulu. Ini eksteriornya lebih ke mewah ya, jadi SUV mewah gitu. Kalau yang 300, Tank 300 itu dia lebih ke adventure banget gitu. Tapi kalau yang ini nih SUV mewah, jadi mengingatkan gue sama Land Cruiser ya. Grillnya di sini besar dan dia berwarna chrome. Chrome-nya gede banget. Jadi tinggal pasang strobo aja di sini ya, kalau buat pas pampres. Tapi kalau kalian bukan pas pampres atau yang suka ngawal, jangan ya. Ini bisa dipasang sini. Terus di sini ada kameranya tetap ada, dan bagusnya kameranya di bagian tengah sini, di bawah logo tanknya, di bawah sini. Bagus. Jadi kalau dari kayak gini tuh agak samar ya, nggak terlalu kelihatan banget gitu. Headlamp sekarang. Headlamp dari mobil ini sudah jelas menggunakan LED. Semua yang ada di sini teknologinya LED, yang nggak usah khawatir teman-teman. Di sini juga masih ada sensor parkir. Banyak lagi. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sensor parkir depannya aja dia dikasih 6, bro. Gila, banyak banget. Dan ini lihat bagian kap mesin ya. Bagian kap mesinnya lekukannya tegas banget dan tinggi. Sudah pasti tinggi di mobilnya. Lihat. Mau kemana? Pakai mobil segede gini, mau ngelibas jalan rusak atau mau ngelibas polisi tidur, karena di Indonesia ya jalannya rusak, polisi tidurnya gede-gede, cocok lah. Ini bagian samping ya. Lihat bagian samping di sini. Dimensinya gede banget. Dimensinya gede, mobilnya tinggi, dan di sini memang lumayan agak banyak chrome ya di bagian samping. Pertama di bagian door handle dia dikasih chrome, depan belakang ada chrome-nya. Jendelanya dikasih chrome juga, tapi nggak chrome banget. Jadi ini tuh chrome-nya nggak bening banget ya, jadi dia kayak matte gitu. Lebih mau menuju ke silver gitu warnanya. Sini dia mengelilingi jendela, tapi semakin ke belakang dia semakin tebal. Semakin tebal ya ininya. Di atas juga sama, ada roof railnya juga. Spionnya dia sewarna sama body. Ada blind spot monitoring juga karena mobil ini sudah memiliki ADAS. Sama yang Tank 300 juga sudah punya ADAS ya. Sini lampu sein, ada kameranya juga. Bannya kita lihat ya, rodanya nih. Velgnya besar kayaknya nih. Kita lihat di sini, di mana ukuran velgnya. Nah, betul sekali. Ini dia berukuran 20 inci. Satu warna, tapi warnanya bagus. Warnanya metal, tapi enggak yang gelap banget gitu. Masih terang gitu warnanya. Display udah pasti pakai. Dia profil bannya 265/50, lebih tipis dibanding Tank yang 300. Kalau yang 300 dia lebih tebal. Ya, cocok buat main tanah. Ini juga lumayan agak tebal, tapi tidak setebal adeknya ya. Lihat tuh, suspensinya besar. Ini juga sama. Leather frame juga. Sasisnya ya kelihatan dari sini tuh. Tebal-tebal. Kita lanjut lagi. Di sini yang unik di mobil ini, begitu kita buka pintu, nih lihat. Ada yang nongol di bawah.
ada yang nongol di bawah. Footstep-nya ngumpet. Jadi kalau misalkan kita tutup, ngumpet dia. Nah, keren kan? Jadi ini berguna banget. Kita bisa injak ke sini. Kalau misalkan teman-teman mau masuk ke dalam sini, kayak badannya kayak gua gitu kecil kan, jadi bisa injak sini. Tapi yang gua suka dari mobil ini, jadi dia kalau ditutup, footstep-nya ngumpet, jadi mobil ini clean, bagian bawahnya clean, bersih, nggak ada kelihatan ada footstep gitu ya, jadi terlalu ramai banget gitu. Jadi pas dibuka, sekarang pintu belakang kira-kira sama nggak ya? Itu kan pintu depan tuh, sekarang pintu belakangnya sama, ternyata pintu belakangnya juga bisa. Keren, wajar aja kalau harganya 1,2 M. Terus di sini bagian roda belakang sama ya, sepertinya sama, ukurannya sama yang depan, desainnya juga sama, disc brake-nya juga ada, jadi nggak usah khawatir ya. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Ini wujud bagian belakangnya, sama, dia mengotak, jadi selayaknya mobil-mobil. Nih gue SUV car gitu, jadi benar-benar kotak, meskipun di sini masih ada lekukannya. Ada lekukan kayak kalau manusia tuh ada pinggangnya gitu. Nih, ada lekukannya di sini. Dan ini kita lihat kelengkapannya. Kelengkapannya di sini bagus. Antenanya dia shark fin, terus ini ada upper spoiler dan ada Hymen stop lampnya, dia panjang segini. Hymen stop lampnya panjang. Rear defogger, rear wipernya mana? Ngumpet ternyata di balik konde ini. Nih ada di sebelah sini, ada. Tenang aja, nggak usah khawatir, ada rear wipernya ya. Terus ini kondenya besar karena memang bannya juga ukuran rodanya juga besar, jadi ya wajar jadi besar kayak gini. Terus ini ada GWM tank, ada emblemnya. Kamera mundurnya juga tetap ada di sini, sama kayak adeknya ya, jadi ditaruh di ban serepnya. Terus di sini chrome-nya tebal banget. Ini tuh nyambung loh chrome-nya sampai sini dan tebal hampir segini terus chrome-nya. Ini untuk perlampuan di bagian belakang udahlah semuanya udah LED. Sini ada emblem 500 HEV karena mobil ini juga menggendong mesin hybrid. Sensor parkirnya lengkap di sini, ada 1 2 3 4 ya. Terus apalagi di sini? Nah, ini bagian plat nomor dan di sini ada tanda nggak boleh diinjak. Kalau diinjak nanti patah ya. Ini dudukan plat nomornya keren. Gede gitu. Ini mobil bukaannya juga sama kayak adanya. Jadi dia ke samping, bukan ke atas. Jadi memang kayak jeep zaman dulu aja. Tuh, lihat. Kena nggak? Enggak lah. Dan ini juga bukaannya lumayan tebal, lumayan lebar, bisa 90 derajat. Tapi ini kameranya ngomong-ngomong susah ya. Ini di sini ada penyimpanan kecil banget malah. Karena mobil ini kan dia 7 seater ya, jadi bisa 7 penumpang. Jadi bagasinya otomatis ya cuman bisa segede gini, nggak bisa lebih gede lagi. Kalau mau lebih gede, ini harus dilipat, mau tidak mau. Tapi di sini bagusnya, karena mobil ini 1,2 M ya, dia dikasih pelipatan di sini. Bagian sini ada tombol untuk melipat kursi. Kita lihat, lipat dong. Nah, jadi ngelipat kursinya tuh elektrik. Kalau udah dilipat kayak gini kan enak. Kalau misalkan mau bawa koper, mau bawa tas, misalkan mau mudik gitu kan, ini lebih enak kalau kayak gini. Tapi syaratnya maksimal harus 5 orang, nggak bisa lebih. Ya 4 orang, 5 orang masih bisa lah. Ada apar juga ada. Jadi enak sebenarnya meskipun memang agak lama. Ya plus minus sih sebenarnya kalau mau elektrik ya kayak gitu. Kalau mau konvensional ya nggak mewah aja sih sebenarnya. Udah kita tutup lagi. Di sininya nih ada penyimpanan juga tuh. Ada penyimpanan buat nyimpen apa kek. Tapi jangan disimpan buat HP ya. HP-nya harus dibawa ke rumah. Jangan disimpan di sini. Biar nggak ketahuan bini. Udah, kita lihat bagian dalamnya yuk.
banget asli, mewah banget ambience light, kita langsung disambut. Dan sini lihat ada ambience light yang bagus banget di sini. Nih lihat tuh, ada kayak bintang-bintang kayak gitulah pokoknya. Ini bagus banget. Jadi berasa gitu kita tuh memang naik mobil yang 1M lebih gitu, kerasa banget gitu. Jadi bukan naik mobil yang di bawah 1M. Memang layak dengan interior sebagus ini, harga 1,2M menurut gue oke ya. Keren banget gitu. Kita coba atur dulu posisi duduknya. Gue harus agak tinggi soalnya pendek badannya. Kita majuin. Joknya elektrik. Ya, kalau untuk jok di sini memang lumayan agak kokoh ya. Enggak kayak adanya dia lebih soft. Kalau yang ini agak kokoh sih emang. Cuman bentuk dari joknya, apa namanya, desain joknya tuh kayak gini. Nih lihat tuh, bertekstur kayak gini nih. Lihat deh, kelihatan nggak? Nah, jadi bertekstur kayak gini nih. Ya, banyak jahitan-jahitannya, bertekstur jadinya. Tapi kalau untuk menopang badan sih oke. Jadi menopang badan tuh, kalaupun kita lebih besar, misalkan badannya lebih besar dari gua, misalkan bobot badannya gitu, jadi lebih gemuk gitu kan, ini masih oke. Karena tuh badan gua aja masih apa namanya, masih celahnya masih banyak gitu. Jadi kalau misalkan badan teman-teman lebih besar, ini enak. Jadi sayapnya tuh di sini nih. Sayapnya tuh bener-bener gini. Terus kita dari mana nih mulainya? Dashboardnya oke. Sini wood panel ya. Sini soft touch semua bahannya, empuk-empuk. Sini juga ada laci, soft opening juga, nggak gedubrak ya. Masa iya sih. Door trimnya dia ada wood panelnya juga. Sini ada twitternya di sini ya, di pintu. Soft touchnya di mana-mana, empuk. Wood panel lagi. Semua jendela di sini sudah auto. Jadi ya udah tinggal pencet aja sekali gitu. Sini untuk pengaturan spion ya, main spion tuh di sini. Sebelah sini dia ada stability control dan untuk mencerahkan dan meredupkan si bagian head unitnya. Coba kita nyalakan, di mana tombolnya? Sini, tombolnya juga bagus tombolnya, kayak diamond gitu. Oke, langsung nyala loh mobilnya. Animasinya bagus banget. Ini AC-nya kena muka. Animasinya bagus, besar head unitnya, jadi bisa dipakai nonton. Dan sudah pasti dia support yang namanya Apple CarPlay ada, Android Auto pasti ada. Nah, itu yang gitu-gitu udah pasti ada lah. Dan di sini ada pengaturan apa sih? Nih, mobil pengaturan daya, mode off-roadnya juga ada di sini. Kalau misalkan teman-teman mau main tanah, dan karena mobil ini kan 4x4 juga ya, all wheel drive nih. Oh, ini TPMS ya, dia ada TPMS nya juga, jadi kita bisa tahu tekanan angin pada mobil kita, ada yang kempes atau enggak, sampai suhunya pun ada. Ini lihat 26 derajat Celcius untuk suhu ban ya. Keren ya, canggih lah. Ini perspektif kamera 360 nya dia sudah 3D juga, udah 3D. Terus pelacakan ini mundur, smart parking. Oh, ada smart parking ternyata. Jadi smart parking bisa parkir otomatis gitu. Wah, ini harus dicobain nih. Parkir otomatis. Mungkin ya. Coba kita lihat. Nggak bisa karena mobilnya kan harus hidup. Nah, iya, karena mobilnya udah parkir. Ya, itu jawabannya bagus sekali ya. Jadi ada mode ahli nih. Ini karena kan masih ada stikernya, jadi gua nggak terlalu kebaca banget ini, harus dikletek stikernya. Batalkan dulu lah. Deteksi. Aduh, ini stikernya bahasanya bahasa China lagi. Ya udahlah, pokoknya gitu. Nah, di sini nih lihat ada Android Auto ada ya, telepon juga ada, yang gitu-gitu semua ada. Jadi bisa terhubung dengan handphone kita, karena zaman sekarang yang dibutuhkan itu. Jadi kalau misalkan mau angkat telepon apa, tinggal tekan aja dari sini. Halo gitu kan, bisa. Instrumen clusternya juga dia full digital dengan segudang informasi yang dia berikan untuk si drivernya, suhu yang gitu-gitu semuanya ada ya. Terus ini setirnya dia dibalut kulit juga. Pengaturannya elektrik dong. Pengaturannya elektrik. Tuh. Jadi nggak gedebak-gedebuk gitu.
bagus lah. Sini ada pedal shift. Terus mobil ini juga sudah pasti dilengkapi dengan fitur ADAS pasti. Dan ini apa ini? Ini tuh apa, ada lubang di sini. Ini tuh untuk itu gitu, apa namanya, head up display kayaknya. Oh iya bener, ada head up displaynya. Tadi gua rogo-rogo, pantesan apa gitu. Ternyata bener, ini ada head up displaynya. Jadi kita sambil nyetir tuh bisa sambil ngelihat itu head up displaynya. Nih lihat, sini kameranya, sini. Nih, jadi kita sambil nyetir tuh ada head up displaynya di depan sana. Keren ya? Iyalah, wajar, tapi wajar kalau dengan mobil yang kayak gini. Terus apalagi di sini? Ambient light, AC tetap dia dikasih tombol fisik ya. Gua suka karena biar nggak ribet aja. Di sini ada lacinya. Nah, ini wood panel finishingnya, dan di sini ada wireless charging juga, jadi bisa tertutup. Tuh. Misalkan mau ngecharge, simpan, tutup gitu. Iya tuh, ini ada ininya kok. Dia penasaran dia. Ini tuas transmisinya dia unik juga nih, unik juga. Locknya tuh di sini, loknya di sini. Ya memang jadi lebar ya, jadi gede gitu. Apa tangan gue yang kecil? Jadi lebar gitu. Jadi iya bener kayak pesawat gitu. Tapi kan pesawat di sini. Pesawat di sini. Sini juga ada set gitu. Keren kan? Unik dan ini kalau Fitra Eri bilang futuristis. Kalau gue pinjam kata-katanya Om Fitra ya. Terus di sini juga ada AC ya. Jadi si lubang-lubang ininya bisa mengeluarkan udara dingin juga. Terus sini banyak ya, ada 4L-nya di sini. Kita bisa atur juga di sini. Sini ada rem jari ya, nggak usah pakai otot, auto hold yang gitu-gitu ada semua. Sini juga ada laci penyimpanan, cup holder. Ya, ada cup holdernya juga. Dan ini armrestnya juga kulit. Tuh, lihat gede banget konsol boxnya. Di sini juga ada satu fitur untuk memaju mundurkan si bagian jok depan ya. Tapi tombolnya di bagian sini. Tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman yang di belakang, "Woi, majuan woi," tapi dia lagi tidur, langsung aja majuin sini. Nggak usah ngomong lagi. Misalkan di belakang kesempitan gitu. Terus yang depannya lagi pada tidur gitu. Kecuali drivernya jangan tidur ya. Nah, ini bisa tuh. Bisa kita atur dari sini, nggak usah ngomong-ngomong lagi. Ada jamnya juga, jamnya dia bukan jam digital, tapi ini jamnya mewah ya, dengan jam kayak gitu kayak ala-ala mobil Eropa kayak gitu. Atas ambient light-nya juga masih ada. Tempat kacamata, passenger seat belt yang bandel-bandel kelihatan di sini nanti ya. Yang nggak suka pakai seat belt dia kelihatan. Sunroof gede banget, sunroofnya gede banget. Kalau misalkan mau kita buka, nah, oh dia tetap harus ditekan ya, nggak bisa dilepas. Nah, cocok lah ini buat jadi mobil pejabat gitu. Tapi ini kayaknya udah mentok ya. Oh, jadi bukaannya nggak sampai ke belakang itu sih bukaan sunroofnya. Tapi ini lumayan besar ya buat kita dadah-dadah keluar kayak gini, oke lah. Panoramik juga sama, ada tuh belakangnya pakai panoramik. Jadi di sini tuh lengkap panoramik dan sunroof ya. Jadi lengkap. Dan ini ada lagi spionnya udah pasti auto dimming, tapi dia kayaknya nggak pakai kamera ya, nggak pakai kamera spionnya, jadi spionnya pakai kaca aja. Nih radar buat ADAS-nya. Oke, bagian depannya udah cukup mungkin. Sekarang kita pindah ke bagian belakangnya. Yuk. Tapi oke, kalau kita tutup, ada tirainya biar nggak diintip orang, ya. Tutup, ada armrest. Nah, buat minuman. Jadi biar nggak diintipin sama orang, jangan kemana-mana ya otaknya. Jadi menjaga privasi kita tetap terjaga. Ini bisa. Cuman ini dia manual ya. Kalau yang di sebelah tuh ada yang elektrik gitu. Hand gripnya retract, ada lampu bacanya juga. Kecil sih tapi LED, nggak apa-apa. Kita buka lagi biar nggak gelap. Jok di belakang sini lebih ramah menurut gua, jadi lebih empuk, lebih nyaman, dan kayaknya gua bakal lebih suka duduk di bagian belakang. Kaki gua aman. Sini ada pengaturan AC, pengaturan AC-nya juga di sini dia digital ya.
Ada knopnya juga di sini. Kalau misalkan mau diatur, auto climate-nya juga ada. Ini tuh apa? Ya, heater. Masa ada heaternya? Ya wajar sih kalau ada heaternya juga. Cuman kalaupun mobil ini menggunakan heater di bagian AC, nggak akan berguna buat di Indonesia. Karena di Indonesia panas gitu. Panoramiknya gede, lubang AC-nya di sini. Karena kenapa nggak ditaruh sini? Nggak mungkin dong. Di sini kan ada kaca di sini, jadi nggak mungkin. Jadi taruhnya sini aja. Airbag ya sampai ke tiang-tiang sini. Dan sini juga ada hand grip lagi. Jadi kalau kita mau naik mobil ini tidak terlalu susah karena ada hand grip di sininya ya. Sini nih dikasih wood panel juga, cuman sayang sekali ini mobilnya masih diplastikin. Nah, ini mobil display, jadi kita nggak bisa ngelihat. Terus bongkar-bongkar susah. Nah, udahlah gini aja. Pokoknya di sini tuh ada wood panelnya. Dan di belakang itu ada 2 jok lagi. Ada 2 jok lagi di bagian belakang. Dan kemungkinan besar kalau kayak badan-badan kayak gua gitu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu tinggi, itu mungkin bisa nyaman duduk di bagian belakang. Oke deh, kita lihat bagian mesinnya aja yuk. Hidrolik ya, ingat mobil ini tetap hidrolik. Dan di sini bagian mesinnya, maksudnya ruang-ruang mesinnya ini dia rapih banget. Pertama dia dikasih cover, engine cover dia dikasih. Di sini juga dikasih cover lagi, jadi terlihat lebih rapi, lebih bersih, lebih oke aja. Sebongkah mesin, ada 2 mesinnya, jadi dia mesin konvensional dan motor listrik. Dan itu untuk mesin ini dia bisa memuntahkan tenaga tuh sampai 342 HP dan torsinya di 648 Nm. Dan itu menurut gua udah cukup besar banget ya. Dialirkan, jadi seluruh tenaganya itu dialirkan ke 4 roda, depan dan belakang. Wih, mantep. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu review gua kali ini tentang mobil ini. Salah satu monsternya dari GWM ya. Cocok lah buat jadi pas pampres mah. Cakep ini. Udah lah, pokoknya semoga videonya bermanfaat. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.